kelompok kuliah kami hari ini yang akan membahas salah satu topik yang paling mendalam dan penuh makna, yaitu filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Jalika Bilayunda dan bersama teman saya Andara, kami akan membawa proses berjalannya podcast ini. Kami di sini juga bersama teman kami yang lain, yaitu Fajar Nurhadi dan Fatir Alfas, yang akan berkontribusi dalam menjelaskan tentang apa itu filsafat Islam, ruang lingkup maupun pemikiran-pemikirannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan menanyai teman-teman kita tentang apa itu filsafat Islam, jadi secara umum filsafat Islam itu adalah salah satu cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, pertanyaan-pertanyaan klasik tentang eksistensi, tujuan hidup, hak asasi manusia, maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dan dalam konteks Islam. Untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang apa itu filsafat Islam, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Fajar sebagai mahasiswa filsafat tentang pengertian filsafat Islam. Sebagai mahasiswa filsafat, bagaimana filsafat Islam menurut Fajar? Jika kita berbicara konteks filsafat Islam, maka kita merujuk pada apa itu filsafat Islam. Filsafat Islam itu bukan filsafatnya dengan tema agama Islam, tapi merujuk pada nama generik atas seluruh pemikiran yang lahir dan berkembang dalam sejarah peradaban Islam. Yang baik yang ikut andil dalam itu orang-orang Arab ataupun non-Arab, orang-orang Muslim ataupun non-Muslim, berbahasa Arab nantinya ataupun tidak itu urusan belakangan. Jadi filsafat Islam ini sendiri nama-namanya juga berbeda-beda di beberapa kalangan, di beberapa golongan atau di beberapa negara. Kita di Indonesia mengenal sebagai filsafat Islam. Jadi kalau di India itu dikenal itu filosofi of Muslim, jadi filsafat dalam Muslim. Ada juga beberapa kalangan orang-orang Barat tuh mengatakan bahwa filsafat Islam itu filsafat Arab, seperti itu. Orang bilang filsafat itu kan bertentangan dengan agama, karena agama itu kan kita percaya tanpa bertanya, sedangkan filsafat itu mempertanyakan segala hal. Jadi kenapa ada yang namanya filsafat Islam? Karena pada kenyataannya orang yang berfilsafat itu maksimalnya kafir dan minimalnya nggak sholat. Jadi bagaimana tanggapan saudara Fajar mengenai hal itu? Memang betul, orang-orang bilang kalau orang yang beragama ya biasanya kan filsafat itu kan mendorong kita untuk mempelajari sesuatu. Jadi seperti dalam agama contohnya, kalau orang yang beragama maka itu kalau dia berfilsafat lagi bakal tanya kan apa ini belajar ini itu apa, ibadah ini itu apa, itu kan bertentangan dengan agama yang berbeda untuk menanyakan. Yang betul. Tetapi biasanya itu dikemukakan oleh orang yang awam. Mereka masih belum mengenal apa itu filsafat. Untuk di kalangan ilmuwan sendiri atau di kalangan orang yang mempelajari filsafat, dan bisa dipastikan bahwa tidak ada hal yang bertentangan dengan filsafat yang agama. Sudah barang tentu filsafat itu dia adalah barang yang netral, dia ibarat pisau, tidak bisa dihubungi apapun, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi ketika filsafat itu bertemu dengan agama, kita
kebaikan sesuatu, maka yang pertama itu filsafat itu bisa menjadi agama sendiri. Maksud filsafat bisa menjadi agama sendiri adalah filsafat itu ketika sudah tokoh menceritakan atau membuatkan jelasan pikirannya dalam filsafatnya, misalnya dalam kehidupan, dalam pemerintahan, dalam sosial masyarakat, ekonomi dan segala macamnya, maka filsafat itu bisa menjadi suatu pandangan atau yang tidak disatukan itu sendiri. Kita ambil contohnya adalah Konghucu. Konghucu itu diajarkan oleh filosof dari sini yang bernama itu adalah filsafat yang kita ambil contohnya itu Buddha. Buddha itu awalnya dia filosof yang bermeditasi, mulai dirinya sendiri dan kenyataan. Maka dia mengajarkan ajaran-ajarannya dan dia kemudian menjadi filosof dan ajarannya dianggap sebagai agama. Lalu yang kedua, ketika filsafat itu dipertemukan dengan agama, maka filsafat itu sendiri mendukung agama. Maksudnya apa? Sebenarnya dalam hal-hal beragama itu kurang dipahami karena agama itu sendiri kan kebanyakan di dunia agama-agama itu kan sudah lampau ya. Jadi masih banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak relevan dengan masa kini. Jadi datangnya filsafat itu mendukung dengan cara mengkontekstualisasi kembali ayat-ayat dan dalil-dalil dalam agama, menjelaskannya dengan suatu hal yang berkaitan dengan saat ini. Kita ambil contoh, nggak usah jauh sampai saat ini, bahkan di ketika masa dinasti Abbasiyah, tapi kita bicara tentang masa yang dulu di dalam Islam sendiri, golongan Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu berdebat habis-habisan itu kan menggunakan filosofis, menggunakan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan dengan asas-asas pemikiran filosofis perdebatannya. Lalu ada beberapa golongan atau ahli filsafat misalnya di Indonesia sendiri atau di luar negeri yang mengatakan bahwasanya filsafat itu bisa independen. Maksudnya filsafat itu dia tidak masalah jika dipertemukan orang-orang beragama bisa juga berfilsafat. Maksudnya apa? Maksudnya kan agama itu berkaitan dengan emosi dan berkaitan dengan hati, sedangkan filsafat berkaitan dengan akal. Jadi kalau orang sudah berfilsafat maka akal yang bekerja untuk mencari atau menemukan kebenaran. Sedangkan agama kan konteksnya dia mencari kebenaran dalam hal wahyu, dalam hal berkaitan dengan hati dan percaya pada Tuhan. Itu sama sekali tidak bertentangan. Jadi yang keempat itu Iya, daripada hilang nanti kan udah capek kan sini ya. membuat kita filsafat dan pandangan agama itu membuat kita menjadi Sini ya. tidak memberhalakan atau tidak mengkhususkan pemikiran sendiri. Maksudnya apa? Filsafat ini kan dia cinta kebiasaan, sehingga kita mempertanyakan segala sesuatu, dengan segala sesuatu kita mendapat banyak pengetahuan. Ketika orang punya banyak pengetahuan, maka dia akan bersifat tidak istilahnya tidak membenarkan pikirannya sendiri. Jadi kita semakin menerima semua pendapat orang, semakin tidak mudah menyalahkan orang. Itu tanda orang-orang yang sudah filsafat yang tingkat tinggi. Jadi oleh karena itu ketika kita berfilsafat maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah menerima orang lain, bertoleransi segala macam. Nah, itu sendiri kan berarti mendukung agama. Agama itu kan menyuruh kita agar kita bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih sudah nggak boleh sudah. Oke, terima kasih jawabannya Fajar. Selanjutnya kepada saudara Fajar nih. Filsafat ini kan pastinya sudah mulai banyak dipelajari oleh fakultas-fakultas dan universitas yang memang mewajibkan mahasiswanya itu mempelajari filsafat, pemikiran dan studi Islam. Lalu bagaimana di sejarah filsafat Islam ini bisa sampai masuk ke Indonesia? Ya, jadi sejarah filsafat Islam itu dimulai pada abad ke-8 Masehi dengan masuknya pemikiran Yunani klasik di dunia Arab. Pada abad ke-9 hingga ke-12
filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi itu dan Ibnu Sina itu memadukan pemikiran Yunani di dalam teologi Islam. Jadi itu membentuk tradisi filosofis yang khas pada saat itu. Pada abad ke-12 sampai 14, pemikiran filosofis Islam mencapai puncaknya. Dengan kontribusi dari filsuf-filsuf seperti Ibnu Rus dan Ibnu Arabi. Sebelum akhirnya terjadi penurunan dalam filsafat Islam pada abad-abad berikutnya. Hanya begitu saja. Tadi itu kan Fatian juga menyebutkan beberapa tokoh-tokohnya nih. Nah, bagaimana para tokoh-tokoh tersebut pemikiran-pemikirannya ini di dalam ruang lingkup filsafat Islam? Yang menarik bagi saya yang pemikiran Al-Kindi ya, yang dikenal sebagai filosof pertama Islam yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Ia juga merupakan seorang polimat yang menggabungkan filsafat Yunani klasik, terutama filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Dan Al-Kindi menekankan pentingnya penggunaan akal dalam pemahaman agama dan keyakinan, dan juga memperkenalkan konsep-konsep penting seperti teori tentang penyatuan antara filsafat dan agama. Ia juga berkontribusi pada bidang matematik, astronomi, dan musik, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam dunia Islam. Jadi Al-Kindi tadi sangat berpengaruh ya bagi filsafat Islam. Oke, jadi setelah mendengar penjelasan tentang filsafat Islam dari teman-teman kita tadi, dapat disimpulkan sedikit tentang bahwa filsafat Islam itu adalah nama generik yang mana seluruh pemikirannya itu lahir dan berkembang dalam sejarah peradaban Islam. Dan adapun guna filsafat bagi agama itu tadi salah satunya filsafat bisa membantu agama untuk memecahkan masalah dalam konteks zaman. Dan adapun fungsi filsafat bagi agama tadi salah satunya misalnya filsafat itu bisa berguna dalam membantu agama untuk memecahkan masalah-masalah dalam konteks agama. Dan tadi ada tokoh-tokoh di filsafat Islam ini, contohnya Al-Kindi yang mempunyai pikiran itu bahwa penggunaan akal dalam pemahaman agama itu sangat diperlukan. Oke, jadi setelah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Fajar dan Fatir mengenai topik pembahasan podcast kita hari ini, terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Kami harap pembahasan kami telah memberikan wawasan yang cukup menarik, dan kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.